So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah iPhone 13 mini. iPhone mini terakhir yang dirilis Apple setelah pertama kali hadir di iPhone 12 series. Jujur aja sebagai pecinta smartphone ukuran compact, mini series tuh kelihatan mempesona ya buat aku pribadi. Cuma sayang, realitanya di pasaran, mini series itu kurang begitu diminati. Justru setelah iPhone 14, mereka malah munculin iPhone seri Plus yang mana size layarnya itu ada di 6,7 inci. Gede banget ya. Sebagai pecinta mini, aku tuh masih nikmatin HP ini ya meski umurnya udah mau jalan 3 tahun sejak rilis pertama itu di bulan September tahun 2021. Harga HP ini di pasaran pun itu termasuk awet ya karena ya ini jadi mini terakhir yang dirilis Apple. Buat barunya sendiri di web resmi auto restore resmi yang ada di Indonesia kayak iBox, Digimap dan lain sebagainya itu udah nggak dijual lagi. Tapi kalian tuh bisa nemuin di online marketplace kayak Tokopedia dan Shopee ya. Buat internya sendiri harganya itu ada di 9,5 juta. Sementara unit resmi Indo ini gila sih, ini ada di 14 jutaan. Saranku jangan beli inter ya, mending beli yang second aja tapi unit resmi Indonesia. Buat harga second sendiri yang inter itu mulai dari 7 jutaan. Sementara buat yang second iBox itu mulai dari 10 juta. Ya emang ya harganya itu gila-gilaan. Bahkan ini HP tuh lebih mahal dari seri yang 13 biasanya aja. Yang harusnya 13 mini itu kan harusnya lebih murah ya karena lebih kecil. Tapi ya nggak tahu kenapa bisa jadi lebih mahal dari iPhone seri 13 biasanya. Logikanya kalau di pasaran lebih mahal berarti nih HP tuh banyak dicari orang kan. Terus kenapa Apple berhentiin buat produksi mini series mereka? Oke, di video kali ini aku tuh bakal nge-share ke kalian sebenarnya worth it nggak sih buat beli iPhone 13 mini ini sekarang di tahun 2024 ini dengan harga segitu. Oke, aku sendiri beli second iBox waktu itu ngeluarin duit 10.500.000 karena ya aku suka banget sama HP kecil jadi aku rela buat ambil meski kelihatan overpriced. Jadi ya itu hitungannya masuk subjektif sih. Jujur aja ukuran layar 5,4 inci itu cukup banget buat aku pribadi. Aku nggak ngerasa kekecilan karena lebih banyak plusnya ketimbang minusnya. Ya tahu kok kalau buat nonton itu nggak enak, tapi aku ngabisin waktu buat nonton bukan di HP melainkan di TV. Jadi itu kurang relate sama aku pribadi yang karena kebiasaanku buat nonton itu ada di layar TV. Ya ini juga masuknya subjektif sih. Terus positifnya ya kalian tahu main HP ini dengan satu tangan itu nikmat banget ya. Nikmatnya nggak ada tara. Terus nenteng HP pakai satu tangan dengan ringan itu juga nikmatnya nggak ada tara. Sama masukin HP ke saku celana tanpa nyesek-nyesekin celana itu juga nikmatnya nggak ada tara. Ya itu pandanganku sih soal desain dan dimensi HP ini yang bikin aku tuh jatuh cinta ya sama si mini seriesnya Apple. Dan kebanyakan penilaianku itu subjektif. Jadi kalian tuh bisa setuju atau enggak soal ini. Lanjut kalau soal spek ini aku bakal objektif ya. Buat Apple A15 Bionic ini jelas masih super powerful. Kegiatan paling berat yang aku kerjain di sini tentunya bukan buat main game, tapi edit foto dan video di berbagai macam aplikasi. Ya jujur aja main game di sini aku nggak nyaman karena aku tuh punya HP kedua yaitu Android yang lebih aku pilih karena pertama dia tuh nggak ada battery health-nya yang bikin pusing kalau misal turun karena dipakai buat main game. Sama yang kedua layarnya lebih gede dari iPhone 13 mini ini yang jadi dipakainya tuh ya lebih enak. Aku pakai iPhone 13 mini ini tuh buat edit thumbnail YouTube, terus edit foto-foto kalau mau di-post ke IG dan beberapa kali juga edit video tipis-tipis kalau emang lagi nggak bawa laptop keluar rumah. Cuma kalau lagi di rumah ya aku pilih ngedit video di laptop, terus main game ya di HP Android tadi yang si mini ini jarang ngelakuin kerjaan berat. Tapi selama pemakaianku di 13 mini ini termasuk HP yang lumayan cepet panas, terutama ngelakuin kerjaan-kerjaan yang dianggap berat. Kayak ngedit foto dan video tadi. Terus pas lagi ngerekam video resolusi tinggi ini juga suhu kerasa anget-anget dikit. Ya kalau kalian main game di HP dan gak punya dua HP, mending skip aja 13 mini ini. Jujur aja kasihan sih sama HP-nya karena peruntukan mini itu bukan buat itu. Meskipun kalau mau dipaksa ya tetap sanggup ya dengan resiko suhu yang cepet naik tadi. Kalau buat baterai sih hitungannya agak lumayan boros ya kalau kalian intens pakai HP. Contoh aku ini yang pakai sehari tuh bisa 3 kali ngecas setiap baterainya nyentuh 20%. Dan kalau udah 80% aku cabut. Jadi kemungkinan kalau aku pakai baterainya sampai 1% dan ngecasnya sampai full 100%, mungkin dalam sehari ini ngecas sekitar 2 kali. Buat apps yang sering aku pakai ini bisa kalian lihat yaitu Instagram dan Tokopedia karena kebetulan aku ya suka belanja. Dan jujur aja ternyata
ternyata Tokopedia ini adalah apps yang lumayan berat, jadi lumayan ngabisin banyak daya. Kalau Instagram ya keseharianku ini bisa scroll reels terus-menerus ya kalau nggak ada kerjaan. Jadinya ya bisa sekitar 50%-an si mini ini dipakai buat main IG. Kalau ngecas ini cepet banget sih hitungannya, 20% sampai 80% ini cuma sekitar 40 menit. Nah, kalau buat kamera, iPhone 13 mini ini juga masih mumpuni banget. Bedanya dari seri Pro, cuma nggak ada lensa tele aja, jadi buat dapetin hasil foto portrait ya agak kurang. Kamera utama dan ultrawide-nya ini udah bisa banget diandelin buat sehari-hari. Saat kondisi terang benderang, ini aman banget buat dapetin hasil yang bagus dan konsisten. Sementara itu, kalau buat di minim cahaya atau saat malam hari, ya penyakitnya sama, yaitu flare. Ini udah jadi ciri khas iPhone banget lah, dan udah banyak juga orang yang tahu. Nah, hasil jepretannya bisa kalian lihat aja nih dari hasil foto-foto berikut ini. Kalau buat perekaman video sih iPhone ya selalu juara ya. Baik kamera belakang dan depan, keduanya ini bisa sama-sama rekam di resolusi 4K 60 fps yang hasilnya nggak pernah ngecewain. Jadi emang cocok banget buat dipakai para konten kreator. Buat pindah-pindah antar lensanya terlihat cukup smooth. Ini yang utama, ini yang ultrawide. Ya kalau dari dulu iPhone untuk masalah perekaman video nggak pernah diraguin sih ya. Cakep. Nah sekarang ini ngerekam di resolusi Full HD 60 fps. Ini kamera ultrawide-nya. Ini kamera utama, ultrawide utama. Ada anak TK atau SD tuh rame-rame. Oke, kalau ini buat 4K 30 fps, ini kamera utama, ini ultrawide. Oke. Dan yang ini 4K 60 fps, dia bisa langsung pindah-pindah lensa ya. Ini kamera ultrawide-nya, ini pindah ke kamera utama. Kalau zoom digital seperti ini kurang lebih. Oke, ini contoh perekaman video kamera depan dari iPhone 13 mini. Ini direkam pakai resolusi Full HD 30 fps ya. Buat kamera depan sendiri sebenarnya dia bisa sampai 4K 60. Cuma ini aku di Full HD 30 aja udah cukup sih buat kebutuhanku. Cuma buat kalian yang pengen dapat resolusi tinggi sama frame rate tinggi bisa pakai 4K 60-nya. Oke, buat hasilnya seperti ini kamera depan. Kalau backlight aman lah ya, muka masih terlihat jelas dan awan juga nggak putih, awannya tetap kelihatan ya. Kalau misal cahayanya bagus ya perekamannya juga bagus, standar lah ya. Oke, gitu aja, kita balik ke studio. Meskipun udah berumur, tapi iPhone seri lama ini masih banyak yang cari. Ya tentu aja karena jaminan update yang panjang dari Apple. Gak ada info resmi nih HP dapat berapa kali update. Tapi dari yang udah-udah minimal bisa dapetin update sampai 5 tahun. Sedangkan yang paling panjang itu bisa sampai 7 tahun. Jadi emang kalau soal update software, iPhone tuh selalu terdepan ya sama si Samsung dari kubu si Android yang bisa ngasih update panjang. Nah, kesimpulannya, apakah HP ini worth it buat kalian beli di tahun 2024 ini dengan harga setinggi tadi? Jujur aja enggak. Kalian harus suka banget ya sama HP mungil, biar hal-hal negatif dari HP ini itu bisa kalian kesampingin. Misal, ini HP tuh baterainya boros, terus nggak enak dipakai nonton, sama nggak enak dipakai buat main game. Kalau kalian bisa berdamai dengan 3 hal tadi, jelas ini HP adalah HP yang bagus yang bisa kalian perjuangin. Kalau kalian pakai HP itu cuma satu dan ngelakuin apa-apa di HP, ya iPhone 13 mini ini itu bisa jadi HP yang nyebelin. Jadi pikirin matang-matang ya sebelum kalian beli. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye!